kalau gadun nih pasti ngelihat cewek itu yang cantik, yang muda-muda. Bener kan? Betul. Yang segar ya kan? Iya. Ada yang besar tapi bukan pahala, kan gitu. Walaupun mungkin bukan dengan uang gitu ya. Jarang kalau emang yang dia gadun sejati itu jarang punya satu. Gadun sejati jarang miara satu, Iya. baby. Lu sebagai gadun, tujuan lu tuh apa gitu loh? Namanya gadun bebas. Lu positifnya sebagai gadun tuh apa gitu? Ada. Kalau udah kelasnya gadun udah beda. Padahal gadun juga busuk. Sebenarnya nggak ada busuk sih ya, cuma kematangan gitu. Apa aja sih yang udah pernah lo beliin, mobil gitu, rumah, gadunnya jadi korban atau tersangka? Oke bro bos, balik lagi di channel Cufider, di segmen kesayangan kalian pastinya, di segmen curhat slow. Kenapa? Karena mau curhat gua dengerin, mau slow gua temenin, gitu. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Kalau makan jangan lupa cuci tangan ya. Kenapa? Karena dari zaman gua SD juga udah diajarin gitu. Hingga kini menjadi viral gara-gara virus corona gitu kan ya. Satang tau lu. Jadi bro bos, jangan lupa cuci tangan sebelum makan meskipun enggak dikasih makan gitu ya. Aduh. Ya udahlah ya, nggak usah lama-lama lagi dan berbacot ria gitu. Buat kalian yang udah tahu, ya udah. Tapi kalau kalian belum tahu, nih gua kasih tahu. Gua lagi sama Iyang. Halo. Pasti. Gimana Bapak Iyang? Kayaknya jauh-jauh nih. Aduh, ya ampun. Gimana Bapak Iyang, sehat kah di sana? Asik. Begini ya. Sebenarnya sih kalau kabar sih kurang bagus. Karena kurang bagus kenapa iya, nih? Cuaca mendung dari pagi ya kan. Iya benar sih. Coba bayangin kalau jualan Bener, es. bener. Kalau jualan es Hah? dari pagi, Kenapa tuh? hujan kayak gini sampai malam. Tapi tetap cair, bro. Ya, tapi nggak jadi duit. Oke. Sehat lah ya, yang penting ya. Alhamdulillah, Iya. kabar sehat. Terus kebetulan lagi ini kontennya ngedadak banget sih bro. Jadi gua hampir sempet gak ada jadwal sebenarnya. Tapi karena demi lu gua datang. Oh iya dong ya, wih, makasih banget gitu kan ya. Emang bro bos dia itu orangnya sibuk gitu loh ya. Sebenarnya menyibukkan diri sih. Oh iya bro bos nih ya. Bapak Iyang itu dia ingin curhat gitu loh ya, curhat. Ya udah kalau lo mau curhat gua dengerin gitu kan ya. Bapak Iyang mau curhat apa sih? Kayaknya perjalanan hidupnya ngeri-ngeri sedap. Ini ya. Gimana? Bro, Oke. sebelumnya gua mau ngenalin diri dulu. Iya dong, silakan Karena, perkenalan ya kan, diri. Kalau untuk kawan-kawan di seluler udah jelas mungkin paham sama gue ya. Iya benar. Gak jauh lah. Pokoknya muka-muka begini udah pasti orang yang jelas. Buat yang baru kenalin nama gue Iyang Iya. Darmawan tepatnya. Iyang Ya, Darmawan. Kebetulan gue di bidang seluler sama properti saat ini. Oh, jadi usaha lo di bidang seluler dan properti. Ya kebetulan karena seluler udah Gimana tuh? kurang ini kayaknya, kurang kondusif ya. Kurang ada- cuan gitu iya. maksudnya. Jadi seluler kurang cuan gitu ya. Terus Ada sebenarnya. Oh, Cuman ada. tuh ada sebenarnya, cuman karena udah makin sulit aja sebenarnya. jadi di dunia seluler itu udah mulai cuan kering gitu ya. Ya. Jadi lo pindah ke properti gitu. Nah, di Gimana? properti itu kayak gimana sih properti itu, apa miara-miara cewek gitu gimana? Itu sebenarnya efek samping bro. Oh, jadi gimana ya? Ya awalnya sih sebenarnya kan karena dulu di bisnis seluler kita Oh, alhamdulillah mungkin mencapai puncak ya. iya betul. Jadi kan banyak dana-dana yang harus kita alokasikan saat itu. Iya. Ya salah satunya ya mungkin saya memilih untuk di bidang properti. Gitu. Oh, properti. Kayak, Properti kayak beli bangunan, apartemen, apartemen, terus rumah-rumah yang kontrak-kontrakan masih- gitu. masih layak, kontrakan juga termasuk. Masuk lah ya. Oke. Terus kalau properti kan pasti harus ada penghuninya gitu kan. Itu lu katanya menghunikan para apa ya, bisa dibilang wanita gitu. Wah, ini mah dalam ini. Jadi Dalam lu bro, aduh. iya gimana yang sih? namanya properti Maksudnya, gitu Coba, ya. coba gimana? Lebih spesifik lagi Oke, nih. oke. Coba lebih spesifik lagi biar gua bisa
Jelasinnya lebih. Jadi di bisnis properti itu kan otomatis harus ada penghuninya gitu kan. Betul. Penghuninya itu kan ibaratnya simpenan atau gimana, lo katanya jadi gadun gitu. Gimana sih? Aduh. Wah, istilah gadun tuh Gimana mungkin gimana? akan baru denger ya Asik. dari lu, tapi Oh, dari iya. yang lain sering. Oh iya 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 iya. Oke oke oke. Nah ini sebelum lanjut nih, Iya iya. menurut lu sendiri definisi gadun nih yang lu tahu nih, Oke oke. itu apa sebenarnya? Gadun. Jadi, ya. Jadi setelah saya meneliti dan berobservasi gitu kan ya, gadun itu sosok yang sebagai produser yang membiayai para talent-talentnya gitu loh ya. Seperti pria hidung belang yang memiara wanita-wanita gitu, Oke. bro. Maksudnya begitu. Gitu ya. Oke lah. Perjalanan ya awalnya nih. Iya, awalnya lu Dari bisnis properti sebenarnya ini Iya. penyakitnya dulu ya. Nah, itu. Karena waktu itu properti banyak yang kosong saat itu ya. Iya. Termasuk apartemen kan yang harus dibayar setiap bulan untuk IPL-nya kan segala Iya, macam. benar. Yang itu kita harus ada tambahan. Yang jelas ya salah satunya cara ya dengan seperti itu. Walaupun kalau kata-kata kasarnya tuh miara ya, Iya. tapi tetap aja dia bayar juga aslinya. Oh, gitu. Iya, walaupun mungkin bukan dengan uang gitu ya. Oke 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 oke. Ya, dengan baju gitu. Iya, iya, benar. Dengan nyuciin baju apa nyetrikain kan bisa juga. Iya, loh. bisa benar. Kita positive thinking lah ya. Ya, betul betul. Kita nggak usah sebutin lah ya, meniduri gitu maksudnya. menidurkan sebelahan. Oh iya iya iya. Jadi lu sebagai gadun pada saat itu nyiara wanita nih, tujuan lu tuh apa gitu loh? Ya jelas lah. Laki-laki itu apa sih? Masa gitu tujuan sakinah mawadah warohmah ya nggak mungkin. Oh, jadi Pasti untuk kesenangan. untuk kesenangan. Jadi buat just be fun aja gitu ya. Jadi kenapa lu nggak beli sate kambing aja gitu daripada miara kambing gitu? Beda persepsi nih. Nah, gimana tuh? Ini perlu dibahas gitu kan ya? Kalau misalnya kita miara, Ya. itu kita jamin kebersihannya tuh kambing. Wah, iya Kita bener. urus, kita mandiin, kita cukurin bulunya kalau panjang. Bisa Iya. dipakai buat mantel tuh bulu kambing. Iya bener banget ya. Ya, kalau Iya. cuma sate doang kita nggak tahu tuh sate bikinnya dari mana. Kayak gimana cara motongnya. Oh gitu. Itu udah dikasih bumbu apa belum tahu kan? Belum gua, Tahu-tahu ya, lu bener. makan satu tusuk sakit besok. Oh, jadi persepsi lu nih ya. Jadi Ya itu persepsi gua ya. Beda mungkin sama teman-teman yang lain. Maaf ya, bukan. jadi buat kawan-kawan Cufider nih ya, persepsi Pak Iyang ini dia lebih baik memiara kambing gitu daripada membeli sate kambing gitu kan ya. Karena mungkin bisa dilihat dari kebersihannya gitu ya, tapi nggak tahu bersih apa enggak juga gitu ya. Bodoh amat sih. Terus oke. Nah, setelah lo miara kambing, itu apa aja sih yang udah lo beliin buat si kambing ini? Si kambing anjing. Oke. Jadi gini ya. Istilah kambing kita ganti ya. Oke, Jadi ganti. biar lebih enak didengar, Oh, kita gimana? pakai istilah sugar baby. Sugar baby. Ya, Oke. sugar baby itu lebih terdengar lebih Adem gitu adem ya. daripada kambing ya. Iya benar-benar oke ya. Oke. Jadi kambingnya kita revisi menjadi sugar daddy. Iya. Baby, Oh, baby, baby. baby. Oh, kalau lu kan sugar daddy ya. Kalau cewek jadi sugar baby. Oke. Oke, si baby lah kita panggil lah si Oke, baby. iya, biar ini Baby lebih ya, enak kita inisialnya baby lah ya. Oke, Oke. oke. Lo miara baby nih gimana gitu loh. Nah, itu Baby biasanya angel. biasanya yang udah ya. Iya, iya. Itu babynya nggak satu biasanya. Babynya nggak satu. Oh, Iya. berarti banyak nih ada baby-baby yang lainnya Iya, gitu. ada baby-baby yang lain yang mungkin karena butuh juga mereka. Gitu kan. Oh, Jadi jarang kalau emang yang dia gadun sejati itu jarang punya satu. gadun sejati jarang miara satu Iya, baby ya. Iya. Minimal 2 dan 3 gitu Iya. ya. Jangan lupa minum obat. Asik. Hari 3 kali dong. Sehari 3 kali gitu ya. Oke. Jadi sehari 3 kali gitu ya, bro bos. Oke, jangan lupa minum obat. Oh, berarti kalau gadun sejati itu miaranya bukan satu. Bukan. Bukan ya, minimal ya dan seterusnya lah ya. Terus
Kalau yang miara satu tuh bukan gadun asli. Aslinya apa tuh? Kawin lagi. Kawin lagi tapi nggak kesampean. Cemen lu. Oke. Jadi apa aja nih bro yang udah lokasi ke baby lo ini gitu loh? Yang jelas sih materi ya. Materi. Iya, materi lo mencukupi semuanya gitu ya. Materi yang jelas, jangan sampai dia kekurangan. Iya benar. Soalnya saat dia kekurangan dia pasti akan berpaling. Oh nah, gitu. Sekarang gua ada ini nih. Sepengetahuan lu itu kenapa mereka mau jadi sugar baby coba? Gimana coba? Kalau menurut gua, kalau lu dari sisi cewek ya. Oh, kalau gua dari sisi cewek. Iya. Jadi sugar baby. Sugar baby. Oh, jadi cewek simpenan lah. Oke lah ya. Contohnya kalau misal menurut gua si cewek simpenan itu yang udah gua observasiin asik. Jadi gua bertanya gitu kan ya. Biasanya nih dari faktor materi. Biasanya. Betul. Kedua, biasanya bisa jadi dia itu suka gitu loh, bro. Iya. Apalagi yang namanya cinta. Dan seterusnya, silakan Anda yang menambahkan. Ada lagi satu yang mereka nggak dapat. Apa tuh? Dari yang lain. Kebebasan. Kebebasan. Gitu. Saat dia jadi sugar baby. Iya. Istilahnya itu. Jadi, dia itu mendapatkan kebebasan bisa melakukan apa saja tanpa dilarang sama pasangannya. Oh, gitu. Karena si gadun itu nggak ada istilah larangan sama si sugar baby-nya, nggak ada. Dia mau jalan sama siapa, dia mau kemana, yang jelas perginya kemana, si gadun tuh akan tenang dengan sendiri. Dan itu kalau menurut survei yang gua lakuin ya, dari beberapa pengalaman yang jalan, mereka nggak mau berpasangan dengan orang yang satu usia atau satu angkatan karena itu mereka merasa terkekang. Selain ekonomi juga kurang gitu ya. Oh iya. Oke, jadi pandangan lu yang udah lu jalanin nih kebanyakannya gitu kan ya yang udah lu jalanin si cewek ini lebih mendapatkan kebebasan gitu kalau misalkan jadi piaraan gitu. Tapi itu harus deal-dealan juga loh. Kalau misalkan si cowoknya ini mengekang juga gitu, lu jangan jalan sama siapa-siapa ya gitu, karena lu udah gua empanin gitu kan. Namanya gadun bebas. Sultan bro. Jadi pada intinya si cewek ini nggak bisa nuntut lu gitu kan ya. Ya kan? Terus gadun itu kan nggak ada yang ingin memiliki. Oh iya benar. Nggak ada. Jadi terserah dia kalau memang masih cocok lanjut. Nggak cocok ya silakan. Cuman ya ada sisi-sisi yang ini juga. Positif juga. Positifnya apa nih? Dari perspektif lu positifnya sebagai gadun tuh apa gitu? Ada. Apa? Ini yang gua rasain, nggak tahu ya kalau yang pro cupai derang yang lain rasain gua nggak ngerti nih. Iya. Ya. Jadi ini kita obrolan kita dulu. Pengalaman pribadi ini. Betul. Saat kita punya orang lain yang seperti sugar baby itu, kita akan lebih sayang sama keluarga aslinya. Keluarga aslinya siapa nih? Keluarga aslinya siapa? Istri kita, anak-anak kita. Karena kita memberikan ke mereka aja lebih ke sugar baby, apalagi buat keluarga kita. Gitu. Asik. Ih, keren. Itu nilai positif ya. Positif ya. Tapi nggak tahu kalau yang lain ya. Oke, jadi menurut kawan-kawan Cufider nih, yang nonton ini, kalau misalkan sisi positifnya, gitu kan, si cowok ini, si gadun ini, bisa ngempanin cewek piaraannya tuh lebih banyak gitu kan ya, apalagi miara pasangan aslinya gitu loh maksudnya ya. Iya, betul begitu. Oke, bisa. Oke, make sense lah. Jadi menurut lu sisi positifnya seperti itu ya? Ya gitu juga. Tapi bro, kalau misalkan nih ya, menurut lo nih, kalau sugar daddy dan simpenannya ini, anggaplah sugar daddy dan sugar baby, ya. Itu siapa sih yang jadi korban gitu loh? Oke. Berarti kalau ada korban pasti ada tersangka. Iya kan? Bener. Iya dong, jadi pasti ada korban dan tersangka gitu kan ya. Siapa sih di posisi gadun kah, di posisi simpenannya kah gitu yang menjadi tersangka itu? Ini harus ada dua orang ini, satunya sugar baby-nya harus didatangin jadi biar ribut sekali. Oke, ginilah. Kan perspektif lo dulu deh. Pandangan lo. Sekarang gua tanya balik. Lu dulu yang nanya. Kan gua yang nanya, lu jawab dulu.
Habis lu baru gua gitu kan. Oke. Jadi ini yang lu tanya ini yang korban atau yang tersangka sebenarnya? Oke, yang korban. Gadunnya jadi korban atau tersangka? Sebenarnya korban ya. Korban. Jadi menurut lu sebagai gadun itu sebagai korban. Korban kebohongan dan kebusukan. Kalau bisa coba lu bayangin. Gadun tuh udah berkorban habis-habisan kadang. Tapi masih dibohongi sama sugar baby-nya. Masih dibohongi. Tapi masih dikerjain sama sugar baby-nya. Contohnya seperti apa tuh? Banyak lah ya. Misalkan lu diselingkuhin lagi gitu. Oh iya, itu mah jelas, pasti kan? Itu jelas. Karena tidak ada ikatan. Betul. Ya itu dia. Kenapa disebut korban sebenarnya begitu? Jadi satu sisi dia tersangka juga ya kan? Iya. Dengan memberikan segala sesuatu yang dia butuhkan gitu kan, otomatis si sugar baby itu kan jadi pergantungan sebenarnya. Iya benar. Tapi di satu sisi juga korban juga. Si sugar baby itu nggak bodoh-bodoh amat, mereka semua juga. Iya sih, pada pinter-pinter biasanya. Iya, pinter bohong. Iya, abis morotin kabur. Benar gak sih? Jadi ya kan sugar baby itu kebanyakannya abis morotin nih gadunnya udah tinggal pergi gitu. Apalagi kalau gadunnya udah jatuh. Udah bangkrut gitu udah ya. Udah nggak ada, udah pasti ditinggal. Pasti ditinggalin. Tapi lu nggak pernah ngerasain seperti itu kan? Gua keburu sadar. Wis. Selamat jadi ya. Oke. Jadi nah, sekarang gini. Kalau lu jadi sisi cewek sebenarnya, jadi sugar baby ya. Oke. Menurut lu tuh korban apa tersangka tuh? Kalau menurut gua? Iya, taruhlah lu yang jadi ceweknya, lu berpikiran jadi cewek lah sekarang. Oke, ibaratnya gua di posisi si sugar baby-nya ya. Betul. Si posisi cewek nih. Kalau menurut ceweknya itu sebagai korban, bro. Gadun sebagai tersangka. Kenapa seperti itu? Ya, coba alasannya. Karena alasannya gini, si cewek itu udah memberi apa yang dia miliki gitu ya. Contohnya, oke kita nggak usah sebut deh, tiduri gitu. Tiduran. Meniduri gitu kan ya. Jadi, oke, si cewek itu udah meniduri. Terus lu sebagai gadun kan cuma ngasih empan doang gitu. Habis itu lu pergi cari sugar baby lagi gitu. Jadi si cewek juga pasti berpikirnya seperti itu. Gua jadi korban lo gitu. Karena si gadun itu, makanya bro, gua kasih tahu nih ya, buat kawan-kawan Cufider nih. Kalau misalnya lu mau jadi gadun gitu kan ya, cukup sampai hati aja gitu. Jangan sampai syahwat gitu loh. Bener dong. Kalau misalkan lu, karena gini, pandangan cewek nih kan, kalau misalkan kalau gadun nih pasti ngelihat cewek itu yang cantik, yang muda-muda. Bener kan? Betul. Yang segar ya kan? Ada yang besar tapi bukan pahala, kan gitu. Pasti dong. Kalau gadun kan kayak begitu ngelihatnya ya kan? Jadi kalau misalkan lu ngelihat seperti itu, cukup sampai mata aja gitu loh. Karena setelah dilihat dan dicerna oleh otak, itu maka turun ke hati. Cukup sampai hati. Jangan masuk ke syahwat, bahaya. Gitu. Cukup sampai di situ ya buat para gadun gitu lah. Tapi terserah juga sih buat kawan-kawan Cufider gimana baiknya gitu kan ya, kalian bisa komen gitu mana yang jadi korban, si sugar baby atau sugar daddy-nya gitu loh ya. Bisa komen-komen di bawah gitu. Jangan lupa, ya udahlah bodo amat. Nah, ini apa? Sisi tersangka juga gue bantuin ya. Tapi itu sebenarnya benar juga sih kan? Yang lu pikir. Ada juga kisah beberapa. Tapi lu sebagai gadun lo ini. Kenapa lo belain kalau ternyata gadunnya ini apa ya, masih punya hati gitu. Enggak. Soalnya kayaknya lu bener juga tadi sih kayaknya yang lo ngomong bener juga. Bener. Jadi memang aslinya tuh gadun tuh tersangka sebenarnya. Iya. Bukan korban ya. Bukan. Karena gini, kasus nyata nih. Banyak terjadi bahkan ya. Oke. Ada beberapa sugar baby yang sudah tunangan. Yang sudah hampir menikah, bahkan jadi bubar gara-gara itu. Gara-gara gadun itu, iya. Karena si perempuan, si sugar baby tergoda dengan si gadun, dengan kemewahannya, dengan semua yang dia berikan, dengan semua yang dia janjikan. Seperti itu. Jadi, terus
beberapa kisah juga yang hampir ada yang gue dengar ya, teman gue sendiri sebenarnya. Itu udah si ceweknya tuh 3 hari lagi mau nikah. 3 hari lagi mau menikah, oke. Kabur sama gadunnya. Kabur sama gadunnya. Itu gara-gara? Ya gara-gara itu si ceweknya itu terbuai dengan kemewahan yang si gadun berikan. Oke. Jadi pada intinya itu mah pribadinya masing-masing lah ya. Betul, betul. Ada beberapa si cewek seperti itu gitu kan. Ada yang dia terlalu memandang materi dan terlalu diiming-imingi oleh gadun gitu ya. Ya, padahal gadun juga busuk. Sebenarnya nggak ada busuk sih ya. Cuma kematangan gitu. Karena kematangan ya busuk aja ya. Jadi bener nggak sih bro bos? Ya kan? Sebenarnya gadun itu tidak busuk, cuma kematangan, saking matangnya ya melepeh gitu. Apa sih anjing? Kayaknya ini obrolan lebih hot lagi gitu kan, kayaknya kita ngopi dulu gitu. Silahkan bro, kalau mau minum, minum dulu gitu ya. Oke, seru banget kan bro bos semua. Jadi kali ini kita mendapat pengalaman dari sosok gadun yang berpengalaman memiara wanita gitu ya, sudah banyak korbannya. Tapi buat wanita-wanita di sana, please jangan deh gitu ya, jadi wanita simpenan, karena disimpan itu takutnya busuk lama-lama. Tapi terserah ya, terserah lo pokoknya. Itu kepribadian lu masing-masing, suka-suka lo deh. Tapi ini sosok gadun yang pro player PUBG anjing. ML juga bro. Oh iya. Nah, itu lo setelah miara cewek nih, mungkin ada beberapa banyak lah ya yang lo piara. Terus lo nggak sempet sampai collab gitu akhirnya? Biasanya begini, kalau gue udah capek, udah capek keluar materi banyak, terus si cewek ini udah nggak bisa diatur. Dalam arti ini bohongnya terlalu banyak. Udah dikat aja. Langsung lo tinggalin aja. Ya. Lo cari yang lain. Iya, biasanya blokir kontak udah selesai. Oh, jadi caranya blokir kontak gitu ya. Delcon ya, pada intinya mah blokir Delcon lah ya. Oke, seperti itu gitu bro bos. Tapi lo nggak sampai kolab kan memiarain cewek, karena apa aja sih yang udah pernah lo beliin? Mobil gitu, rumah? Ada beberapa. Ada. Tapi nah ini yang nggak tahu yang pernah. Kalau pengalaman yang gua pernah terjadi gitu ya. Iya. Begitu udahan ya mobil gua ambil lagi. Buat yang satunya. Gua kasih buat yang baru. Iya benar. Oke. Benar. Iya. Masa mau ngasih mobil begitu aja? Oh iya kan? Benar. Jadi ketika putus barang-barang ambilin lagi yang sekiranya masih berbentuk gede nilainya gitu ya. Kalau yang kecil-kecil ya nggak apa-apa lah, itu kan. Iya. Ya juga membutuhkan itu. Tapi untuk kelas-kelas yang besar kayak mobil macam ya mending diambil, kasih buat yang lain. Iya, buat yang secondnya lah ya. Iya, yang keduanya gitu. Oke, jadi iya sih bener bro, gue pernah apa ya? Pernah ngedenger observasi gitu ya, pernah ngeriset juga. Ketika si cewek simpanan ini sudah putus dengan gadunnya, itu si cewek simpanan itu langsung miskin bro. Bisa. Dia udah nggak ada yang ngempanin ya kan, udah mobil juga udah dicabut lagi. Betul. Mending dicabut sama lu bro. Melising ya? Melising lo gimana? Jadi diiming-imingi gitu kan ya, si cewek ini diiming-imingi oleh gadun, dibeliin mobil tapi dikreditin doang gitu. Aduh, sedih itu kayak gitu ketemu gadun begitu. Iya, itu gadunnya kurang pro kayaknya. Bisa mati sebelum waktunya. Iya. Oke, jadi pada intinya bro bos, buat kalian semua nih yang masih jadi gadun, mendingan lu hijrah aja kali ya sebelum lo collab, atau gimana? Kesan lo gimana sih bro? Yang namanya collab itu kan faktornya bukan cuma dari Sugar Baby doang. Iya. Banyak faktor yang bikin collab. Iya benar. Tapi mereka lebih dominan sebenarnya collab. Ya poin
poin utama gitu kan. Poin utama itu bro, jadi poin utamanya kan miara cewek nih, bikin collab gitu loh. Kalau lu nggak kuat-kuat, lu nggak usah miara, mendingan beli sate. Tapi enggak. Pokoknya pada intinya itu pilihan kalian ya. Kalau saran gue sih mendingan jangan semuanya ya, yang adem-adem aja gitu loh. Lu nggak sampai collab kan bersyukur gitu, akhirnya lo bisa berhenti sebelum waktunya gitu. Gimana? Ya sebenarnya ini kisah 5 tahun yang lalu ya. Iya. Okay. Jadi ini kisah masa lalu lah ya. Ini kisah masa lalu yang karena satu hal harus gua ceritain lagi nih. Iya benar. Jadi mohon maaf buat yang nonton. Iya. Barangkali ada yang pernah dengan saya. Iya. Terus jadi korban. Iya benar. Sekalian lah minta maaf di sini ya. Oh iya benar, boleh bro. Ya buat cewek-cewek yang pernah nih ditiduri oleh Pak Iyang. Kita nggak sopan ngomongnya bro. Pernah disakiti lah. Iya pernah disakiti. Pernah disakiti. Yang pernah disakiti oleh Bapak Iyang gitu kan ya. Kali ini dia meminta maaf sebesar-besarnya gitu loh ya. Sebenarnya dia kurang nyakitin lo gitu. Gimana ya? Gimana coba lu yang ngomong? Gimana ngomong apa? Ya. Siapa tahu nonton nih gitu. Iya. Buat yang nonton ya barangkali kebetulan nonton Cufider. Ya, pribadi mohon maaf. Barangkali selama berjalan di tahun-tahun yang lalu punya kesalahan yang tidak disengaja atau disengaja ataupun kamu ditinggalin tanpa pesan gitu ya. Iya, itu sering sekaligus pergi gitu aja. Aduh, ya ampun. Ya udah mohon dimaafin. Ya mungkin itu hilaf ya. Yang namanya hilaf itu nggak ada obatnya gitu. Tapi gua mau share pengalaman ini karena gua ingin kasih ini juga bro. Kasih masukan biar orang-orang yang sedang mengalami jadi gadun nih, mendingan diberhentikan secepatnya. Percaya atau tidak, apa yang kalian lakukan dengan hal-hal seperti itu, miara perempuan segala macam akan membuat kalian semakin terprosok ke sisi yang lebih negatif lagi. Betul. Bukan cuma dari ekonomi, dari moral juga akan semakin turun. Betul. Jadi lebih baik sebelum terlambat, semuanya dihentikan. Jadi kembali lagi kepada keluarga masing-masing jika memang ada keluarga. Pada intinya kita jangan menjadi gadun gitu ya. Tapi itu pilihan masing-masing ya, karena hidup itu pilihan. Kalau misalkan menurut gua, mendingan gak usah gitu ya, yang normal-normal aja lah. Sejahterakan keluarga kalian jika kalian sudah memilikinya gitu ya. Kalau misalkan kalian jomblo, bodoh amat lah ya. Oke bro bos. Jangan salah lu. Jomblo juga bahaya. Oh bahaya. Emang ada. Lebih ini. Justru ini nih yang gue share lagi nih jadinya. Oke, share lagi dong. Ini kalau ada jomblo. Iya. Jomblo mainnya sama gadun. Ini cewek yang jomblo. Cowok. Oke. Ini dia belajar jadi gadun ceritanya. Oke, ceritanya ya. Jadi ceritanya dia tuh hanya karyawan biasa lah di kantoran. Iya. Ya kan? Karena dia banyak rekan-rekannya, teman-temannya gadun. Artinya dia mencoba untuk menerapkan sistem yang mereka lakukan pada dirinya sama si perempuan. Contohnya? Ya dia miara juga, ikut miara juga dengan penghasilan dia yang pas-pasan dari kantor. Cukup istilahnya kalau buat cukup buat makan doang lah. Buat makan sama barang angsuran mobil cukup lah misalnya. Tapi kan kalau untuk miara seperti itu nggak mungkin gitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Memaksakan berakhir dengan korupsi di kantornya. Oh iya benar. Manipulasi data. Betul. Korupsi keuangan. Akhirnya apa? Si perempuan itu nggak akan pernah peduli dengan apa yang terjadi sama dia setelah dia bangkrut. Gitu, kebanyakannya hasil korupsi. Iya, kebanyakannya habis manis sepak dibuang gitu. Ya, jadi bukan termasuk orang-orang yang menengah ke atas yang memiliki uang lebih. Mendingan jangan pernah lakukan itu karena berbahaya. Oke, jadi buat kawan-kawan semua nih, kalau kalian belum mampu gitu ya, mendingan nggak usah gitu miara-miara lah. Cari yang bener aja. Yang bener aja susah gitu kan. Gimana yang nggak bener gitu.
Kalau yang nggak bener itu resikonya beresiko. Wah sih, resikonya beresiko apa sih gue ngomong ya? Jadi, bro, bos, buat kawan-kawan semua nih, pada intinya kalian nggak usah miara cewek begitu, ya. Sama ini ya, saat dia memaksakan, artinya dia mencoba mengajari hidup mewah kepada si perempuan, si piaraannya. Oh ya kan? gitu. Karena si piaraannya itu terbiasa hidup dengan kemewahan ya kan. Mungkin dari gadun-gadun sebelumnya. Iya benar. Terus ketemu dia, udah pasti dia dituntut untuk memberikan kemewahan juga. Iya benar, harus memenuhi kebutuhan dia gitu. Jalan-jalan. Yang hedon, ya kan? Bisa jalan-jalan tiap minggu. Waduh. Dugem lah segala macam. Iya benar. Yang itu notabene mengeluarkan uang banyak. Betul. Yang tidak sesuai dengan kantong dia sebenarnya, itu yang bahaya rekan-rekan. Iya, jadi overload budgetnya gitu ya. Jadi kalau mau jadi playboy silakan, tapi jangan jadi gadun. Gadun itu karena memberikan sesuatu yang lebih kepada si wanitanya ya. Iya, betul. Jadi boleh jadi playboy tapi jangan jadi gadun. Betul. Berarti ini judulnya suka sama suka aja gitu ya. Betul. Jadi suka sama suka. Ya dia boleh mengumbar cinta di mana saja, itu hak dia ya. Benar. Tapi kan lebih baik satu sebenarnya kan. Iya sih, nah, lebih baik satu di sini, satu di sana, satu di mana-mana gitu. Setia judulnya. Setiap tikungan ada ya. Iya. Setia gitu ya, setia band udah kolak. Oke. Jadi pada intinya ya, bro semua gitu, ini pesan moralnya banyak banget sih. Jadi kita itu harus belajar untuk menahan diri juga, jaga mata kita gitu kan. Kalau misalkan melihat wanita yang ya moal gagal gitu, oke lah kita deketin. Oke kita deketin, dan jangan salah, kita harus cari tahu juga gitu kan, kepribadian dia tuh seperti apa. Gua takutnya si cewek ini udah pernah jadi piaraan gitu ya, piaraan. Oh iya. Iya kan? Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya gitu. Apalagi finansial lo belum kuat gitu loh. Jadi nantinya memaksakan, itu bahaya. Ya. Satu lagi, kalau memang belum kuat, iya, pada perempuan lebih baik cerita apa adanya. Oke, si ceweknya nih cerita ke cowoknya ya. Si cewek cerita ke si cowok, si cowok pun memang harus cerita kepada si cewek. Oh gitu. Iya, jangan belajar memberikan kemewahan yang suatu saat akan hilang karena ketidakmampuannya. Betul. Jadi jadilah apa adanya aja. Betul. Gitu. Kalau cuman bisa beliin sendal di pinggir jalan, kenapa harus ke mall? Betul. Betul nggak? Bener sih. Jadi ceritanya begitu. Jadi kalau udah kelasnya gadun udah beda. Kita tinggal ngomong kembalilah ke jalan yang benar ya. Iya. Sebelum terlambat. Iya benar. Buat para gadun di luar sana gitu kan ya, kalian sebelum terlambat dan terjerumus oleh rayuan gombal, mendingan kalian tobat deh gitu kan ya. Tobat itu berdefinisi luas ya. Berhenti untuk tidak memiara banyak wanita, bisa jadi gitu loh ya. Pokoknya kali ini buat kawan-kawan Cufider, pada intinya sih kita harus bisa menjaga diri kita masing-masing gitu ya. Kita harus bisa menahan hawa nafsu gitu. Godaan terberat itu adalah hawa nafsu, katanya gitu. Godaan terberat loh. Godaan terberat. Terberat. Seperti hawa nafsu melihat wanita gitu kan. Itu berat, bro. Oke, bro bos. Kayaknya obrolan kita lumayan ya. Kita mau ngobrol apa lagi ya? Berat ya. Berat juga gitu. Tapi di sini banyak juga edukasinya gitu loh ya. Pengalaman-pengalaman yang kayak begini nih yang kita cari gitu kan, kita sharing gitu. Bener banget. Ya ini udah terjadi sekitar 5 tahun yang lalu ya. Iya. Waktu saya masih di jalan yang sesat, di jalan yang gelap. Iya benar. Dan akhirnya sekarang. Dan akhirnya saya menemukan jalan yang terang gitu. Betul. Kan. Sekarang ya fokus usaha. Fokus usaha ya. Fokus ke keluarga gitu. Jadi nggak ada istilah tergoda ya, tapi kalau melirik sih aslinya masih. Iya, karena kita normal ya. Iya. Normal ya, kenormalan kita itu yang harus dijaga gitu loh ya. Itu sih pada intinya. Berarti usaha sekarang alhamdulillah lancar ya, bro ya. Usaha tidak sejauh ini sih tidak terganggu secara signifikan ya di musim corona ini ya. Oh, tidak terganggu ya. Di musim Covid ini ya
untuk seluler sama properti masih jalan bagus banget. Masih alhamdulillah ya. Masih alhamdulillah ya. Dibanding sektor-sektor yang lain ya, yang iya benar, sektor yang sampai lain. Iya sampai udahan kayak gitu kan. Iya, contohnya pariwisata lah udah pada susah banget itu. Ya. Makanya ya udahlah ya gitu lah. Semoga corona tuh cepat berakhir gitu. Amin. Bikin orang-orang pada penat, nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Oke bro bos, jadi kita bisa menyimpulkan pada intinya di percakapan kita kali ini, dari sisinya Gadun gitu kan, dia sudah menceritakan baik buruknya gitu loh ya, di posisi Gadun pada saat yang udah karena dia berpengalaman seperti itu gitu loh ya. Jadi kita ambil aja positifnya gitu kan, yang negatifnya kita lepehin aja gitu. Oke bro bos, pada intinya jangan lupa putus asa, sampai putus asa itu binasa dan akhirnya kita berusaha gitu loh ya. Asik. Keren bro. Keren. Gua habis ngeriset tadi. Oke. Ya bro bos, thank you banget nih bro udah dateng bro. Aduh, udah nge-share pengalaman lu, gue seneng banget bro. Mudah-mudahan apa yang gua alamin nggak mereka alamin, yang belum ataupun yang sudah, jadi ingin cepet berhenti. Iya benar, semoga ya ada hikmahnya nih yang nonton kayak ini. Oke, thank you banget bro udah datang di Cufider. Di Curhat Slow gitu kan ya. Oke bro bos, cukup dulu video kali ini. Nanti kita lanjut di segmen video berikutnya. Pastinya di Curhat Slow gitu kan. Mau curhat gue dengerin, mau slow gue temenin gitu. Oke bro, salam dulu. Salam slow stand by. Salam slow stand by.